Ada nggak sih bagaimana, bangsa kita itu menanggapi atau ya memberikan respon terhadap kasus yang sama seperti pengkutub-kutupan ini? Ada nggak hubungannya dengan lahirnya slogan kita Bhinneka Tunggal Ika? Oh ya tentu ada. Justru itulah makanya itu yang ingin saya wanti-wantikan kepada bukan sekedar orang Kristen, tapi segenap bangsa Indonesia. Sekalipun ya saya itu pangkat saya apa, untuk mau didengarkan semua orang. Tapi artinya belajarlah mendengarkan dari mana saja sumbernya. Jangan hanya sekedar saya mau dengar karena sesama Kristen, karena sesama Batak, karena sesama Jawa. Itu ketidakdewasaan dalam berbangsa dan bernegara. Kalau ditanya contohnya ada. Pernah lihat keagungan Borobudur dan Prambanan. Kita cuma heboh dengan hebatnya bangsa kita di masa lampau. Borobudur dan Prambanan itu monumen toleransi. Yang nyaris memecah belah Nusantara kala itu. Kerajaan Mataram, Hindu Mataram kuno. Antara Hindu dan Buddha. Tahu nggak sejarahnya? Pindah agama itu konteksnya. Jadi kerajaan Mataram kuno itu raja pertama. Itu kemudian raja pertama, raja kedua namanya ada Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran itu pindah agama. Dari dulu dia seorang Siwais, seorang penganut agama Hindu, aliran Siwa, menjadi seorang Buddhis. Nah apa dampak negatifnya kalau seorang pemimpin pindah agama? Pemimpin itu kan harus menjadi ikon bagi seluruh warganya yang berbeda-beda. Tidak bisa kalau pemimpin itu hanya dipimpin hanya karena dia pernah sowan pendeta atau sowan kiai. Ini bentuk keprimitifan berpikir dalam berbangsa dan bernegara. Sektarianisme pengap. Seperti pengapnya Al-Mahdi yang mati di kerumunan tadi. Ya karena apa saya katakan? Karena gara-gara Panangkaran itu pindah agama, maka otomatis ada perasaan orang seagamanya dia yang lama, Hindu, yang terluka. Belum lagi kalau kebijakan publik. Kebijakan publik karena rajanya sudah Buddha, maka yang diprioritaskan hanya membangun tempat-tempat suci Buddha. Sementara yang lain itu dianggap warga in the cost. Itu misalnya. Misalnya kalau dia bikin candi-candi atau vihara-vihara Buddha tanpa izin. Tapi kalau misalnya dia bikin candi Hindu, harus izin. Dan izinnya dipersulit. Padahal tanah-tanahnya sendiri.